Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah Manajemen Keuangan 2 mengenai analisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, arti penting dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Analisa sumber-sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi financial manager atau manajer keuangan di samping alat-alat finansial lainnya yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Untuk tujuan dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Dengan kata lain, dengan analisa aliran dana itu akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Jadi intinya analisa sumber-sumber dan penggunaan dana ini untuk mengetahui perusahaan itu aslinya dananya itu bersumber dari mana dan digunakan untuk apa saja. Lalu untuk contoh dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana itu misalkan ada laporan semacam Statement of Source and Application of Funds, Statement of Source and Use of Funds, Fund Statement, Statement of Financial Change. Untuk pengertian dana dalam sumber-sumber dan penggunaan dana itu ada dua. Yang pertama dalam artian sempit itu disebut dengan kas dan dalam artian luas itu disebut dengan modal kerja. Untuk langkah-langkah menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan dana dalam artian kas, yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca, di mana menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca antara dua titik waktu yang akan dianalisa. Di sini bisa digunakan laporan perubahan neraca pada bulanan atau tahunan. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan perubahan-perubahan yang membesar kas atau golongan perubahan-perubahan yang dapat memperkecil kas. Yang ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar kas dan golongan perubahan-perubahan yang memperkecil kas. Yang terakhir, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Untuk dana aliran kas, ada laporan perubahan neraca dan laporan rugi laba. Elemennya itu dapat memperbesar kas, disebut dengan sumber-sumber dana, atau dapat memperkecil kas, disebut dengan penggunaan dana. Pertama, saya akan menjelaskan untuk yang dapat memperbesar kas atau sumber-sumber dana. Pertama, yaitu berkurangnya aktiva lancar selain kas, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya setiap jenis piutang, bertambahnya modal, dan adanya keuntungan dan operasinya perusahaan. Yang pertama, berkurangnya aktiva lancar selain kas. Di sini misalkan berkurangnya barang atau inventory atau inventaris dari perusahaan tersebut karena sudah terjualnya barang inventaris itu. Nah, dari hasil penjualan itu mendapatkan sumber dana atau kas bagi perusahaan sehingga dapat memperbesar kas. Ada juga berkurangnya piutang, berarti piutang telah dibayar dan penerimaan piutang merupakan penambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat memperbesar kas. Terus ada juga untuk berkurangnya surat-surat berharga atau efek, berarti efek itu terjual dan hasil penjualannya itu dapat
menambah dana atau kas atau sumber-sumber dana sehingga dapat memperbesar kas. Untuk berkurangnya aktiva tetap, berarti berkurangnya aktiva tetap bruto sebagai aktiva tetap harus dijual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. Berkurangnya aktiva tetap neto berarti adanya depresiasi dalam tahun yang bersangkutan. Dan bertambahnya setiap jenis utang berarti bertambahnya utang di sini mau utang lancar atau jangka panjang dapat menambah dana pada perusahaan karena dana mendapatkan masukan utang, maksudnya masukan kredit dari bank sehingga dapat membesar kas. Untuk bertambahnya jumlah modal, di sini bertambahnya modal disebabkan adanya emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru tersebut merupakan sumber dana. Jadi apabila saham baru sudah terjual atau sudah dibeli oleh investor, tentunya akan dapat mendapatkan hasil penjualan saham. Nah, penjualan saham itu merupakan sumber dana, sehingga dapat memperbesar kas. Yang kelima, adanya keuntungan dari operasinya perubahan. Di sini, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasinya, berarti ada tambahan dan bagi perusahaan yang bersangkutan. Lalu ini yang dapat memperkecil kas atau penggunaan kas. Yang tadi kan elemen-elemen yang dapat memperbesar kas, dan yang ini elemen-elemen yang dapat memperkecil kas atau disebut juga dengan penggunaan dana. Elemen yang pertama yaitu bertambahnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya utang. Yang keempat, berkurangnya modal. Yang kelima, pembayaran kas dividen. Dan yang keenam yaitu kerugian operasi perusahaan. Untuk bertambahnya aktiva lancar selain kas, di sini bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pembelian barang, dan pembelian barang tentu membutuhkan dana, sehingga itu dapat disebut dengan penggunaan dana karena perusahaan membeli barang. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap, dan pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. Lalu ada berkurangnya utang. Di sini utang lancar maupun utang jangka panjang dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur utangnya. Sehingga utang yang sudah lunasi itu akan terjadi adanya pembayaran kembali utang, berarti disebut dengan penggunaan dana. Yang keempat, berkurangnya modal. Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan. Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana, sehingga dapat disebut dengan penggunaan dana. Lalu yang kelima, ada pembayaran cash dividen. Pembayaran cash dividen di sini yaitu pembayaran cash dividen merupakan penggunaan dana. Cash dividen dibayarkan dari keuntungan neto sesudah pajak, sehingga pembayaran tersebut merupakan penggunaan dana. Yang keenam, kerugian operasi perusahaan. Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan berkurangnya aktiva atau bertambahnya utang. Sebenarnya bertambahnya utang itu kan sumber dana, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tetapi dengan adanya kerugian, maka disebut dengan penggunaan dana. Nah, langsung kita ke dana dalam artian modal kerja atau dalam artian luas tadi. Di samping laporan sumber-sumber dan penggunaan dana atas dasar kas, sebagaimana sudah diumumkan yang tadi, kalau dana itu ada dua, ada dalam artian sempit kas dan dalam artian luasnya itu modal kerja. Nah, di sini modal kerja di sini dalam artian itu yaitu kelebihan aktiva atas utang lancar.
Penggunaan modal kerja yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Karena modal kerja yang digunakan modal kerja neto atau current accounts, maka perubahan elemen-elemen modal kerja tidak akan mempengaruhi besarnya modal kerja. Namun, apabila perubahan dari elemen-elemen itu non-current account, maka dapat memperbesar atau memperkecil modal kerja. Jadi, penggunaan modal kerja itu dapat merubah laporan apabila terdapat perubahan elemen-elemen yang bersifat current account. Maksud saya apabila ada perubahan elemen-elemen non-current account. Tapi apabila perubahannya itu elemennya current account tidak mempengaruhi besarnya modal kerja. Nah, untuk elemen-elemen yang mendapat memperbesar modal kerja atau disebut dengan sumber-sumber modal kerja itu ada berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya utang jangka panjang, bertambahnya modal, keuntungan dan operasi perusahaan, serta penyusutan. Lalu untuk elemen-elemen yang memperkecil modal kerja itu adanya bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya utang jangka panjang, berkurangnya modal, pembayaran cash dividen, serta adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Tidak beda jauh dengan yang kas tadi. Di sini, apabila digambarkan pengaruh perubahan dari unsur-unsur non-current accounts terhadap modal kerja nampak seperti di bawah ini. Ini yang memperbesar modal kerja atau sumber-sumber modal kerja. Di sini current accounts, dia tidak berpengaruh atau tidak merubah si modal kerja. Tapi ketika elemennya itu non-current accounts, dia dapat merubah modal kerja. Berkurangnya aktiva tetap, pada aktiva tetap merupakan non-current account berkurang akan menambah modal kerja. Utang jangka panjang, modal sendiri atau modal laba ditahan bertambah akan menambah juga modal kerja. Karena mereka ini merupakan elemen-elemen non-current accounts. Sedangkan kalau current account aktif lancar atau utang lancar tidak merubah modal kerja. Dan ini perubahan unsur-unsur non-current accounts pada memperkecil modal kerja atau penggunaan modal kerja. Sama, kalau untuk current accounts-nya aktif lancar dan utang lancar, dia tidak mempengaruhi modal kerja. Tapi ketika elemen yang non-current accounts, aktiva tetap, utang jangka panjang, modal sendiri, modal balik tahan, di sini dapat memperkecil si modal kerja. Untuk langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja, yang pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja besertanya perubahan modal kerja. Ketiga, mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-current account ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja atau yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang keempat, mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang terakhir, menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Langkah-langkah penyusunan ini sebenarnya tidak beda jauh atau hampir sama dengan langkah-langkah penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan kas. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penyusunan laporan sumber-sumber dana. Teman-teman bisa lebih lanjut atau bisa mempelajari pada buku dasar-dasar pembelanjaan perusahaan oleh Prof. Dr. Bambang Rianto dari UGM. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.